Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembelajaran 3 hari ini, masih pada subtema 4 ya teman-teman. Nah, Ibu bacakan dulu bacaannya. Apa yang sedang dilakukan Bella? Bella sedang menyumbangkan mainannya. Mainan itu disumbangkan kepada anak-anak di panti asuhan. Bella anak yang baik. Bella suka berbagi kepada orang lain. Bella berbagi mainan dengan anak panti asuhan. Bella berbagi kebahagiaan dengan anak panti asuhan. Saling berbagi, tunjukkan kasih sayang. Apakah kamu suka berbagi? Nah, sebelum Ibu lanjutkan penjelasan bacanya, Ibu mau bahas dulu sebentar tentang tanda baca yang ada di sini. Pertama, ada tanda baca tanda tanya. Nah, dan juga ada tanda titik. Tanda tanya digunakan untuk kata yang diawali dengan kata tanya. Lalu tanda titik itu biasanya di akhir kalimat, tapi bukan yang diawali dengan kata tanya ataupun kata perintah atau kata ajakan. Ya, kita lanjutkan. Kita lihat gambarnya di sini. Bella berbagi mainan atau menyumbangkan mainan kepada teman-temannya dan kepada anak-anak di panti asuhan. Masih bagus-bagus ya teman-teman mainannya. Nah, itulah fungsinya, gunanya kalau kita merawat mainan kita atau merawat benda-benda milik kita dengan baik. Jadi, jika mainan atau benda yang kita miliki tidak terpakai lagi, bisa kita sumbangkan ke orang lain. Karena sebaik-baiknya pemberian adalah yang paling kita cintai, ya. Jadi, masih yang harus bagus sekali. Tidak boleh yang sudah patah-patah, yang sudah rusak, ataupun yang sudah tidak baik kondisinya. Ya, kalian juga suka kan lihat film Nusa Rara? Nah, mereka menyumbangkan barang-barangnya, mainannya, dan pesannya umumnya adalah jangan yang sudah rusak. Nah, karena memang kita tidak boleh memberikan barang-barang yang sudah rusak. Dan kita juga di sini Bella berbagi kebahagiaan dengan teman-temannya di panti asuhan. Jadi kalau kalian mau berbagi, itu berarti kalian juga berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Dan siapapun yang berbagi tidak akan berkurang hartanya, kata Allah. Pasti akan Allah tambah. Allah akan tambah dengan rizki, dan Allah juga akan tambah dengan pahala yang sangat banyak di akhirat nanti yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita menyumbang atau kita bersedekah, pasti pahala kita akan banyak, dan juga kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah-limpah lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa menyumbangnya harus yang masih dalam keadaan baik. Nah, apalagi kalau kita bisa menyisihkan uang kita untuk kita belikan yang baru. Ya. Yang bekas pun boleh asal masih bagus dan baik ya teman-teman. Ya, mari kita lanjutkan halaman selanjutnya. Nah, Ibu bacakan ya. Bella menyumbangkan mainan kepada anak-anak di panti asuhan. Mainan-mainan itu adalah mainan milik Bella dan Kak Hadi. Mainan-mainan itu sudah tidak terpakai. Sebelum disumbangkan, Bella meminta izin kepada Kak Hadi. Kak Hadi memberi izin kepada Bella. Kak Hadi juga ikut membantu. Nah, di sini Bella itu minta izin untuk menyumbangkan mainannya Kak Hadi. Nah, pentingnya meminta izin adalah teman-teman, jika kita meminta izin, ya barang yang akan kita gunakan itu insya Allah nanti akan halal digunakan oleh orang lain atau akan halal digunakan oleh kita. Misalnya, kita mau minjam penghapus oleh teman, kita tidak izin, kita langsung ambil. Nah, bisa jadi penghapus yang kita pakai itu jika teman kita tidak suka, haram hukumnya. Maka dari itu, kita harus minta izin apapun yang mau kita gunakan jika barang itu bukan milik kita. Kalau barang itu bukan milik kita, kita harus izin dulu. Karena jika sudah izin, insya Allah barang itu akan halal kita gunakan, dan kita tidak akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Nah, kalau tidak pakai izin, ya bisa jadi ada sesuatu yang terjadi. Misalnya, kita gunakan barang orang lain tanpa izin, atau kita sumbangkan barang Kak Hadi tanpa izin. Pastinya yang pertama, Allah akan memberikan kita dosa. Kita berdosa jika meminjam atau memakai barang orang lain tanpa izin. Dan juga bisa jadi apa ya yang terjadi teman-teman? Nah, Kak Hadi bisa jadi tidak mengetahui, dan bisa jadi Kak Hadinya marah jika barangnya langsung saja dikasih kepada orang lain. Maka dari
itu jika kita minta izin, insya Allah semuanya akan berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun dalam memakai benda yang bukan milik kita tadi. Nah, ingat ya teman-teman, izin itu penting. Mau pinjam, mau memberikan kepada orang lain, jika bukan milik kita jangan kita langsung berikan, tapi kita tanyakan dulu ini punya siapa. Ya, atau kita mau pinjam misalnya handphone mama kita harus izin dulu, ma boleh tidak pinjam. Nah, karena semua yang bukan milik kita haram hukumnya jika kita pakai tanpa izin. Baik, kita lanjutkan ke sini teman-teman. Beri tanda centang ya pada sikap yang baik. Nomor 1, memberi bantuan baju korban bencana. Baik atau tidak? Kalau tidak baik sikapnya, nggak usah diberi tanda ya, hanya yang baik diberi centang. Yang kedua, meminjam pensil teman tanpa diketahui teman. Yang ketiga, berbagi mainan dengan anak panti asuhan. Yang keempat, jujur saat bermain. Yang kelima, tidak meminjamkan penggaris kepada teman. Yang keenam, merebut main makanan teman yang tidak mau berbagi. Yang ketujuh, mengejek anak panti asuhan. Yang kedelapan, tidak meminta izin sebelum membuka tas teman. Nah, diberi tanda centang ya teman-teman bagi sikap yang baik. Mari kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Ke halaman 135. Ayo mengamati. Kita lihat. Di sini ada kotak kardus. Nah, Bella dan Kak Hadi memasukkan mainan ke dalam kardus. Kita mau menyebutkan ciri-ciri. Semua benda pasti punya nama, punya ciri-ciri, dan punya kegunaan. Nah, kardus ini bentuknya adalah kotak. Warnanya coklat dan digunakan untuk pengemas barang. Ya, Ibu contohkan nih, ada satu benda di sini, yaitu adalah bendanya jam dinding. Betul, namanya kita tulis jam dinding. Bentuknya juga kita tulis. Apa bentuknya ya? Lingkaran. Iya, bagus. Atau permukaannya lingkaran, boleh ya. Warnanya, misalnya warnanya putih dan coklat, atau putih saja atau coklat saja juga boleh. Kegunaannya apa ya kalau jam dinding? Betul, untuk melihat waktu. Ditulis ya teman-teman. Nah, yang ini belum kasih tahu, tapi yang lain kamu kerjakan sendiri ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, sekarang kita mau mempelajari tentang penggunaan kata ini dan itu. Ada kata ini dan kata itu yang digunakan dalam bahasa Indonesia, ada juga dalam bahasa-bahasa lain, seperti kita juga belajar di bahasa Arab ya teman-teman. Sekarang kita pelajari tentang ini dan itu dalam bahasa Indonesia. Kata ini untuk menunjukkan benda yang jaraknya dekat, dan kata itu untuk menunjukkan benda yang jaraknya jauh. Misalnya, Bu Hilwa punya di sini gelas. Gelas Bu Hilwa bisa Bu Hilwa sentuh, bisa Bu Hilwa pegang. Berarti ini jaraknya sangat dekat dengan Bu Hilwa. Jadi bisa kita bilang Bu Hilwa, ini gelas Bu Hilwa warnanya hijau, atau ini gelas berwarna hijau. Nah, misalnya jika kita punya benda yang jaraknya jauh dari kita, ya, kita tidak bisa menyentuhnya secara langsung, ya, ataupun tangan kita misalnya tidak sampai untuk menyentuhnya secara langsung. Nah, di situ Bu Hilwa punya benda, tapi Bu Hilwa tidak bisa menyentuhnya secara langsung. Ada jarak yang membuat benda itu menjadi agak jauh. Nah, kalau ada jarak atau agak jauh dari kita, kita bisa menggunakan kata itu. Vas itu berwarna coklat, atau vas itu terbuat dari rotan. Nah, atau itu vas bunga. Ya, kita bisa gunakan kata itu jika bendanya ada jaraknya. Tuh, Bu Hilwa tidak bisa menyentuh secara langsung ya, agak jauh. Jadi kita bisa bilang itu, ya. Atau jika kita tidak bisa kita sentuh, berarti kita bisa bilang itu. Itu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada contohnya nih. Buku ini milikku waktu kecil ayah. Nah, dia bilang milikku kenapa? Karena dia pegang benda itu. Ini dia bilang ini dia pegang. Nah, lalu ayah jawabannya apa? Buku itu bagus untuk anak-anak, Dito. Nah, kenapa ayah bilang itu? Karena bukunya nggak ada sama ayah dan ada sama Dito. Jadi ayah tidak bisa memegang langsung karena ada di seberangnya ayah.
jadi dibilangnya itu. Nah, ini juga contoh, Bella memegang boneka, jadi Bella bilang ini boneka. Nah, kalau yang ini Bella nggak pegang gelasnya, tapi gelasnya ada jarak dari Bella atau dia itu di atas meja, jadi Bella bilangnya itu gelas. Begitu ya teman-teman. Nah, kalian coba lengkapi ya. Nah, kalian bisa lihat gambarnya dan kalian bisa lengkapi dengan kata ini atau itu sesuai dengan jaraknya. Begitu pula ini. Kalian bisa lengkapi sesuai dengan jaraknya. Lihat ya, kalau ada jarak berarti penggunaannya dengan apa. Nah, kalau ini kan Bella bisa memegang langsung, berarti penggunaannya dengan apa. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Kita lihat, Dio mempunyai 67 buku cerita dan komik. Dio menyumbangkan 23 buku. Berapa sisa buku Dio? Nah, pernyataan tersebut ditulis dengan 67 dikurang 23. Bu, kok dikurang? Iya, teman-teman, kalau ada soal cerita, beliau kan sudah bilang, kunci soal cerita. Kalau dia bilang disumbangkan, dijual, hilang, diberikan, mati, rusak, nah itu berarti dikurang atau berkurang ya. Jadi kalau dia menyumbangkan berarti di sini adalah dikurang. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, kalau dikurang, contoh gambarnya begini. Misalnya di gambarnya kan banyak ya. Nah, dikurang berarti hilang atau dicoret. Sisanya adalah yang tidak dicoret kalau untuk pakai gambar. Tapi kalau untuk penjumlahan bersusun ke bawah, nah ini penjumlahan bersusun pendek ya. Ingat, kalau penjumlahan bersusun pendek disusun ke bawah, satuan dengan satuan ditulisnya, puluhan dengan puluhan. Yang pertama dikerjakan adalah satuan. 7 dulu dikurang 3, hasilnya berapa? 4. Yang kedua dikurangi, baru puluhannya. 6 dikurang 2, hasilnya 4. Berarti jumlah buku cerita dan komiknya di Dio tinggal 44. Begitu ya teman-teman. Nah, begitu juga di sini. Nih, Bella kasih contoh ya. Ingat, kalau mengerjakan soal bersusun ke bawah, misalnya 65 dikurangi, ingat, puluhan harus ditulis dengan puluhan, satuan harus ditulis dengan satuan, disejajarkan menulisnya ya. Nggak boleh misalnya 65 dikurang 23, kamu nulis 23-nya di sini. Tidak boleh, ini salah. Kita harus menulis sejajar, misalnya 65 dikurang 23. Ini satuan. Satuan dengan satuan sejajar, puluhan dengan puluhan sejajar. Baru kita kurangi. Nah, yang dikurangi pertama adalah satuan atau angka yang di belakang. 5 dikurang 3. Berapa ya 5 dikurang 3 teman-teman? Ya, betul, 2. Lalu puluhannya kita kurangi, 6 dikurang 2 atau yang ada di depan. Berapa ya teman-teman? 4 Bu. Baik, betul sekali. Begini cara menghitung dengan bersusun pendek ya. Teman-teman masih ingat kan? Nah, di sini ada soal-soal. Nah, soal ini kebetulan sudah dituliskan. Nah, dituliskan tentang pengurangannya. Berarti teman-teman tinggal membacanya dan melihat angkanya dan menghitungnya dengan teliti. Nah, tapi dulu kasih contoh lagi. Kunci dari soal cerita pengurangan ya, atau soal cerita akan lebih baik jika ditulis dengan penjumlahan bersusun pendek. Karena jika tidak pakai penjumlahan bersusun pendek, bisa jadi kamu mendapat jawaban itu dari mana kita Guilo nggak tahu ya. Dan ditulis kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Misalnya ibu guru mempunyai 52 batang coklat. Sebanyak 32 coklat dibagikan kepada murid. Nah, berarti ini kan dikurang ya, karena dibagikan. Nah, berapa sisa coklat ibu guru? Nah, ditanya. Berarti di sini ditulis 52 dikurangi 32. Hasilnya nanti kamu tulis di sini. Jadi, sisa coklat ibu guru sama dengan
berapa setelah kamu hitung. Ini ditulis hasilnya. Di sini tulis jadi sisa coklat ibu guru. Ditulis pertanyaan terakhir. Tapi kata tanya dihapus. Jadi diganti jadi. Jadi sisa coklat ibu guru adalah, ditambah adalah. Kata tanya dihapus, tanda tanya dihapus, diganti di depan dengan jadi, di belakang dengan adalah. Begitu ya teman-teman. Nah, dikerjakan sampai semuanya selesai sampai halaman 139. Insya Allah teman-teman hari ini dimudahkan ya dalam belajarnya, dan semoga Allah selalu mudahkan dalam belajar di sekolah maupun di rumah. Tetap semangat ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan Allah memudahkan teman-teman semua dan selalu memberi kesehatan buat teman-teman. Nah, mari kita tutup dengan doa penutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.